Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Mari kita kembali belajar tata bahasa Korea bersama-sama. Pesan saya, meskipun kita akan belajar sesuatu yang baru, jangan sampai pelajaran-pelajaran sebelumnya dilupakan ya. Karena apa yang kita pelajari sebelumnya akan menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari hal-hal baru lainnya. Tata bahasa yang akan kita pelajari kali ini adalah at, ot, dan partikel eso. Apa dan bagaimana cara menggunakan ketiganya? Simaklah penjelasan berikut ini. Oh ya, apakah Anda sudah makan? Tadi siang saya makan nasi goreng. Nanti malam makan apa ya? Sepertinya enak juga kalau nanti malam saya coba makan nasi ayam. Teman-teman, bahasa Indonesia itu unik ya. Aktivitas makan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi semuanya dinyatakan dengan kata yang sama, yaitu makan. Nah, bagaimana dengan bahasa Korea? Apakah sama? Ternyata tidak. Aktivitas yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan dinyatakan dengan cara yang berbeda. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat yang menyatakan kegiatan yang telah terjadi, atau istilahnya kalimat bentuk lampau. Sebelumnya, masih ingat tentang akhiran informal ayo dan oyo yang telah kita pelajari sebelumnya, bukan? Nah, at atau asoyo merupakan bentuk lampau dari ayo, sedangkan ot atau osoyo merupakan bentuk lampau dari oyo. Dengan kata lain, asoyo dan osoyo digunakan untuk menyatakan kegiatan lampau, kegiatan yang telah selesai sebelumnya. Bagaimana cara mengubah bentuk kata kerja atau kata sifat bentuk kamus menjadi bentuk lampau? Sama seperti ayo, asoyo dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan bunyi a atau o. Sebagai contoh, kata menerima atau bata bentuk sekarangnya adalah badayo. Nah, bentuk lampaunya adalah badasoyo. Sudah menerima. Kemudian contoh yang lain, manada atau bertemu, bentuk sekarangnya adalah manayo. Dan bentuk lampaunya manasoyo, sudah bertemu. Selanjutnya, untuk osoyo, seperti akhiran oyo, bentuk lampau dari oyo ini dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan bunyi selain a dan o, seperti contoh berikut. Bentuk sekarang dari kata memberi atau juda adalah juoyo. Bentuk lampaunya adalah juossoyo, sudah memberi. Minum, masida, masyoyo, masyossoyo, sudah minum. Selanjutnya, untuk kata hada atau melakukan, bentuk sekarangnya adalah heo, dan bentuk lampaunya adalah hessoyo, sudah melakukan. Kemudian, bentuk lampau dari ieyo adalah iossoyo, sedangkan bentuk lampau dari yeyo adalah yossoyo. Mari kita coba berlatih menerjemahkan kalimat berikut ini. Jangan lupa menirukan apa yang diucapkan oleh teman Korea kita. Kemarin malam melakukan apa? 어제 저녁에 뭐 했어요? Berolahraga. 운동했어요. Apa yang kamu lakukan di akhir minggu lalu? 주말에 뭐 했어요? Pergi ke pasar bersama teman. 친구하고 시장에 갔어요. Hari Minggu yang lalu, apa yang kamu lakukan? 일요일에 뭐 했어요? Bertemu teman dari Vietnam. 베트남 친구를 만났어요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini. 사리 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 유한 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Percakapan tadi adalah percakapan antara Sari dan Yuan. Keduanya bertanya jawab mengenai kapan datang ke Korea.
Sari datang pada tanggal 10 bulan Februari tahun ini dan Yuan datang pada bulan Juli tahun lalu. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. Sari 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 유한 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Tidak sulit bukan membuat kalimat lampau dalam bahasa Korea? Hanya mengubah ayo menjadi assoyo dan oyo menjadi ossoyo. Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari berikutnya adalah partikel eso. Ya, lagi-lagi tentang partikel. Memang partikel banyak jenisnya dalam bahasa Korea. Nah, apakah itu partikel eso dan bagaimana cara menerapkannya dalam kalimat? Berikut adalah penjelasannya. Partikel eso adalah partikel untuk keterangan tempat. Ingat, kita telah belajar satu partikel untuk keterangan tempat, yaitu partikel e. Partikel e yang kita pelajari sebelumnya digunakan untuk menyatakan keberadaan atau diterjemahkan menjadi di dalam bahasa Indonesia, seperti 집에 있어요, 책상 위에 있어요, dan juga digunakan untuk menyatakan keterangan tempat yang menjadi tujuan dilakukannya perpindahan, atau diterjemahkan menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, 도서관에 가요, 집에 갔어요. Masih ingat bukan? Nah, partikel keterangan tempat eso yang kita pelajari sekarang ini digunakan untuk menyatakan tempat dilakukannya suatu aktivitas atau kegiatan, seperti tempat dilakukannya kegiatan belajar, memasak, bekerja, berbelanja, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, partikel eso juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata di. Sebagai catatan, ada 2 di dalam bahasa Korea. Yang satu e yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, dan yang satu adalah eso yang kita pelajari saat ini. Jangan sampai keliru dalam memakainya ya. Baik, mari kita coba terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Jangan lupa tirukan apa yang diucapkan oleh teman Korea kita. Makan nasi di warung. 식당에서 밥을 먹어요. Di mana bertemu teman? 어디에서 친구를 만났어요? Bertemu di gedung bioskop. 영화관에서 만났어요. Apakah kamu berbelanja di department store? 백화점에서 쇼핑했어요? Tidak, saya berbelanja di pasar. 아니요, 시장에서 쇼핑했어요. Teman-teman, coba perhatikan kalimat berikut ini. Kemarin, tas saya ada di sini. 어제 제 가방이 여기에서 있었어요. Betulkah kalimat tadi? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Iya, betul sekali. Kesalahannya ada pada penggunaan partikel eso. Karena kalimat tadi merupakan kalimat yang menyatakan keberadaan, atau dengan kata lain, di kalimat tadi ada kata ada atau 있었어요, maka partikel keterangan tempat yang dipakai harus e. Jadi, terjemahan yang benar dari kalimat kemarin tas saya ada di sini adalah bukan 어제 제 가방이 여기에서 있었어요, tetapi 어제 제 가방이 여기에 있었어요. silahkan tirukan. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini. 사리 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Percakapan tadi adalah percakapan antara Sari dan Rihan. Apa yang dilakukan Sari kemarin? Ya, betul sekali. Dia bermain game di warnet. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rihan? Dia belajar bahasa Korea di perpustakaan. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah.
사리 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리한 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita review dengan singkat tata bahasa yang baru saja kita pelajari. At atau asoyo dan ot atau osoyo adalah akhiran bentuk lampau dari ayo dan oyo. Akhiran ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau keadaan yang telah selesai. Kemudian partikel eso adalah partikel penanda keterangan tempat dilakukannya suatu kegiatan, atau di dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kalimat 도서관에서 한국어를 공부했어요 tadi. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi dalam pelajaran berikutnya.